masalah Ahmadiyah itu bisa dicarikan solusi yang dua-duanya itu. Jadi di satu sisi Ahmadiyah, di sisi yang lain adalah masyarakat Islam mainstream yang menghadapi dan keberatan dengan keberadaan Ahmadiyah, untuk dilakukan solusi yang bersifat win-win solusi. Jadi di satu sisi mungkin keberadaan Ahmadiyah karena sudah lama itu memang sulit untuk ditiadakan. Tapi di sisi yang lain, umat Islam mainstream, bahkan keputusan umat Islam secara internasional itu menganggap Ahmadiyah itu bukan Islam, bukan Islam. Nah, win-win solusinya saya kira adalah menempatkan Ahmadiyah pada posisi yang oleh mainstream dikatakan bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam, dan sesudah itu hak-haknya itu diberikan untuk meyakini kepercayaannya itu. Nah, sehingga tidak terjadi kemudian apa yang sekarang sudah mulai berlangsung, misalnya pelarangan di berbagai daerah. Sudah ada pelarangan di Sumatera Selatan, sebentar lagi ada Rio sedang merancang juga daerah-daerah lain. Nah, dalam hari ini kami ingin mengharapkan GPP itu bisa menjembatani ya, antara mainstream yang mengenai seperti itu dan pemerintah memang menginginkan ada solusi yang abadi, solusi yang solusi, sehingga dengan demikian kita bisa menghindarkan konflik-konflik di dalam masyarakat yang terus-menerus terjadi. Pakistan sendiri tempat lahirnya, lahirnya dari gerakan Ahmadiyah ini, mereka di sana Ahmadiyah itu adalah dianggap sebagai suatu bukan suatu agama, jadi suatu ajaran atau dari satu gerakan. Begitu juga di sini mereka diakomodir oleh di Inggris ya, di mana sebetulnya kalau kita melihat sejarahnya kita tidak bisa melepaskan Ahmadiyah ini dari Inggris, karena di dalam salah satu anggarannya Ahmadiyah itu adalah mengakui iniannya kepemimpinan daripada Ratu Inggris. Jadi salah satu mungkin satu ini ya, solusi. Jadi mungkin GPP itu juga bisa untuk mengadakan pendekatan kepada DPR ya, untuk mengadakan suatu studi banding kepada. Dari saya sih sebenarnya tidak ada tambahan yang lebih substantif ya. Tetapi saya kira begini, Pak Slamet dengan Pak Sekjen tadi sudah menunjukkan posisi Nahdlatul Ulama dalam kaitannya dengan soal Ahmadiyah ini. Nah, dalam kaitannya dengan pluralisme tetap bahwa kita sih mengakui adanya perbedaan-perbedaan itu. Jadi saya kira seperti itu. Jadi di forum ini mungkin tidak keluar semacam judgement bahwa Ahmadiyah ini sesat dan menyesatkan begitu. Itu judgement teologis semacam itu. Tetapi saya kira ini memang menjadi pokok pangkal begitu, pokok pangkal yang tadi harus diskusi secara direnungkan secara sangat serius. Karena kalau secara teologis dalam agama apapun, di dalam satu ruang bersama sebagai sama-sama satu agama, satu akidah itu, kalau satu sekte atau satu kelompok tertentu sudah disebut sebagai sesat dan menyesatkan, maka itu dengan sendirinya akan mengundang sikap-sikap fanatisme yang keras, dan disitunya menjadi akar dari kenapa terjadi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Saya kira gitu. Dengan terjadi kekerasan terhadap Ahmadiyah, maka dengan sendirinya Ahmadiyah itu
sendiri menjadi terisolasi di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan keagamaan. Padahal diketahui sebelumnya bahwa Ahmadiyah ini adalah satu komunitas yang memiliki cara-cara berdakwah yang jauh lebih sistematis misalnya dari kebanyakan organisasi Islam dimanapun, termasuk di Indonesia. Nah, dengan sendirinya kekerasan itu muncul karena pihak mainstream itu merasa Ahmadiyah menjadi ancaman. Nah, saya kira persoalannya memang harus terserah win-win solution itu dengan cara distudilah ke beberapa negara itu untuk bagaimana caranya jamaah Ahmadiyah ini bisa menempatkan diri secara pas, sebab komunitas Islam lain memandang Ahmadiyah sebagai komunitas yang sudah tidak sama sebangun lagi dari segi akidah, persoalan di sini. Sementara kalau dari segi kewarganegaraan, by constitution, Ahmadiyah memiliki hak hidup di sini. Jadi ada dua dasar normatif yang berhadapan-hadapan di sini. Di satu sisi dasar normatif keislaman itu sendiri, dari sudut mainstream Ahmadiyah itu sudah menyimpang. Sementara dari segi konstitusi Ahmadiyah ini memiliki hak untuk tetap di sini. Dan saya kira win-win solution yang disarankan oleh Pak Slamet dan Pak Sekjen tadi itu adalah sebenarnya untuk menengahi dua dasar normatif ini gitu. Karena saya kira tidak bisa dipertemukan begitu saja gitu. Sebab ini bukan semata-mata persoalan teologis gitu. Tapi sudah keluar dari teologis itu menjadi persoalan sosiologis dan persoalan politis. Nah, gitu. Kalau sudah sosiologis dan politis itu persoalannya itu sudah apa namanya sudah melibatkan emosi-emosi gitu, dan berbagai kemungkinan bisa terjadi di situ. Gitu. Nah, saya kira persoalan Ahmadiyah ini tidak bisa dibiarkan begini terus gitu. Dan Ahmadiyah tidak bisa misalnya bersandar kemana-kemana gitu, kecuali bahwa dia harus bisa menempatkan diri di dalam satu konteks yang saya gambarkan tadi itu gitu. Jadi penyelesaian pada akhirnya itu ada di Ahmadiyah itu sendiri gitu. Saya kira bukan di organisasi-organisasi Islam yang lain. Nah, kalau misalnya diserahkan secara dalam konteks kebersamaan itu, mau tidak mau Ahmadiyah akan selalu ada pihak yang menjudge Ahmadiyah karena dipandang sebagai sesat dan menyesatkan itu. Sudah dicari solusi yang win-win solution buat kedua belah pihak, dan kalau memang tidak keberatan dan seandainya pihak Ahmadiyah bersedia untuk meminta dialog langsung dengan PBNU, kira-kira memungkinkan nggak ya kita antar kemari gitu kan, ajak kemari. Dan jadi karena nampaknya kan sangat indah sekali ya solusi-solusi yang ditawarkan hari ini gitu. Iya, baik kalau gitu terima kasih. Dan sudah tidak ada tambahan mungkin Pak? Ibu ada? Cukup dari lembaga dakwah. Oke. Baik, terima kasih dan selamat siang.